Dan saya kasih tahu Bapak, nanti Bapak dikatakan akan meniti jembatan Siratul Mustaqim, yaitu satu rambut dibelah 7. Saya kasih tahu Anda Pak, di dalam Quranmu tidak ada yang namanya jembatan Siratul Mustaqim. Bapak cari di mana kata jembatan Siratul Mustaqim dalam Quranmu. Itu artinya, saya mau kasih tahu Anda Bapak, artinya tidak ada jalan keluar, mustahil bagi seseorang untuk keluar dari neraka ke dalam surga. Emangnya Pak, saya tanya sama Anda, apakah dari neraka ke surga itu pakai jembatan kayak dari Mall CP ke Taman Anggrek, nyebrang jembatan? Karena dia hidup di dalam lingkungan di mana gambar Allah ini telah rusak. Dia hidup di dalam lingkungan, saya hidup tinggal di dalam lingkungan yang manusia itu sudah saling berbohong, saling menipu, saling menjatuhkan, di mana ada kejahatan. Sehingga potensi saya untuk berbuat dosa nggak usah diajarin. Nggak usah diajarin nyontek di sekolahan. Potensi kecurangan, potensi berbuat dosanya itu udah ada. Padahal perbuatannya belum dilakukan. Jadi bayi ketika lahir, itu dia sudah hakikatnya statusnya manusia berdosa. Nah ini status ini harus dicoret dulu Pak. Sama tadi seperti status anak PKI. Pemberontakan PKI-nya tidak. Bukan, mungkin yang melakukan kakeknya. Tapi karena status di anak PKI, maka di KTP-nya ini harus diputihkan dulu. Itulah sebabnya Alkitab berkata, status kamu itu harus dibenarkan dulu dari manusia berdosa. Maka status kamu harus dibenarkan dulu, baru kamu bisa melakukan perbuatan baik. Bapak baca Yohanes 8 ayat berapa tuh? 11. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi statusnya itu harus dibenarkan dulu, baru kamu bisa mampu melakukan tidak berbuat dosa lagi. Maka dikatakan kamu harus lahir kembali. Status kamu harus menjadi anak Allah. Status kamu harus diputihkan dulu dari manusia berdosa menjadi manusia yang dibenarkan di dalam darah Kristus. Setelah kamu dibenarkan oleh darah Kristus, maka dikatakan begini Pak, pergi dan kamu boleh tidak berbuat dosa lagi. Dan setiap orang yang lahir dari benih ilahi, dia tidak berbuat dosa lagi. Itu maksudnya Pak. Jadi amal baik dan perbuatan kita itu di dalam Alkitab dikatakan tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Karena keselamatan harus melalui jalan penebusan oleh darah Kristus. Tanpa penebusan darah Kristus, Alkitab berkata nggak ada keselamatan. Maka tadi yang saya bacakan sama Bapak tadi, 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 15, Bapak boleh catat ayatnya. Tujuan saya beriman bahwa nanti saya akan memperoleh hidup kekal. Tujuan saya beriman kepada surga. Tujuan saya beriman pada neraka. Apa? Keselamatan jiwa kita. Dan dikatakan kita berkata kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan inilah yang diberitakan para nabi. Jadi para nabi di dalam Alkitab itu tidak pernah memberitakan mengenai air tawar, air laut, air, tidak pernah memberitakan tentang gunung berlubang, gunung perawan, sungai-sungai dalam laut, sidik jari, kebun binatang. Enggak, bukan itu yang mereka beritakan. Ada 8.362 nubuatan di dalam Alkitab kita. Itu janji mengenai keselamatan kita, kehidupan kekal, datangnya suatu kerajaan yang kekal. Maka perkataan Yesus yang pertama kali adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang dia beritakan. Nah, ketika saya membaca Alkitab lagi Pak, saya baca kisah penciptaan. Bapak baca itu, penciptaan itu ada di Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan ayat 31. Kalau kita baca di situ, pada hari pertama Allah menciptakan terang, hari kedua Allah menciptakan cakrawala, hari ketiga dia memisahkan daratan lautan dan dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, hari keempat dia menciptakan ikan-ikan di laut dan semua binatang-binatang, hari keempat dia menciptakan matahari, bulan dan bintang, kelima dia menciptakan binatang-binatang, hari keenam dia menciptakan manusia dan segala binatang laut. Saya tidak pernah mendapatkan di dalam Alkitab Tuhan menciptakan sebuah agama. Konsep ini berbeda dengan Islam. Di dalam Quran Allahmu itu menciptakan agama. Nah Alkitab berkata dia tidak pernah menciptakan agama. Saya tanya RK, agama diciptakan di hari keberapa? Gak ada. Yang dia ciptakan itu kerajaan, betul? Kerajaan. Maka Kolose 1 ayat 15 sampai 16 berkata begini, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan, lebih utama daripada segala ciptaannya.
Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia, baik kerajaan, singgasana, pemerintahan, kuasa, dan otoritas. Yang Dia ciptakan kerajaan. Gak pernah dikatakan Tuhan itu menciptakan agama. Nah, ini problemnya, Pak. Ketika saya membaca Alkitab, saya tidak pernah menemukan bahwa Adam itu diberikan agama. Maka ketika Adam jatuh dalam dosa, di Adam tuh nggak pernah dikatakan nih, Adam, kamu makan buah yang aku larang ya. Di dalam iman Islammu buah kuldi. Lalu Tuhan berkata nih, sekarang sholat 5 kali supaya dosamu diampuni. Doa puasa 40 hari 40 malam. Doa Bapa kami 5 kali, Salam Maria 10 kali. Baca Alkitab dan juga baca Al-Fatihah, baca ayat-ayat kursi. Nggak pernah dikatakan begitu, Mbak, ketika Adam jatuh dalam dosa. Betul nggak? Betul nggak? Di dalam Alkitab bahkan ketika Adam jatuh dalam dosa nggak pernah dikatakan, Adam kamu nanti santuni anak yatim piatu, kamu nanti naik haji ya supaya dosamu diampuni. Nggak pernah dikatakan begitu, Pak. Karena dosa itu bukan perbuatan lain, statusnya, hakikatnya dia kehilangan gambar dan rupa Allah. Artinya status dia dari anak Allah, dari manusia yang benar. Status dia itu menjadi memberontak, menjadi satan, menjadi musuh bagi Allah. Maka Alkitab itu berkata, setiap tahun mereka harus mempersembahkan korban untuk mendekat kepada Allah. Kenapa kita harus mendekat, tidak berdamaikan? Karena kita jauh daripada Allah karena dosa kita. Nah, itu problem yang mendasar, Pak, di dalam Alkitab. Maka saya dulu mengerti. Saya mengerti begini nih, ketika Alkitab menjawab saya tentang dosa dan kematian, tadi pertanyaan hidup saya dan pergumulan hidup saya baru mengerti bahwa di dalam konsep agama, penghakiman Allah itu nanti ketika akhir zaman, ya apa enggak, Pak? Anda nanti mengatakan, bahkan Muslim berkata, Bu, Sophie nanti kita harus di padang masyar. Kita harus diberi buku-buku apa itu, Pak? Saya tanya. Buku debit kredit, Bu. Amal dan dosa, dosamu berapa, amalmu berapa. Padahal di dalam iman Islam Anda, kalau Anda tidak sholat 1 kali saja, Anda akan dimasukkan 80.000 tahun ke dalam neraka. Lalu Muslim berkata begini, saya berkata begini, kalau bagaimana kalau dosa berzina? Kalau dosa berzina bisa dibayar, Bu, dengan cara memberi makan kucing, katanya begitu. Hah? Memberi makan kucing? Iya, memberi makan kucing itu beramal. Apakah mungkin dosa berzina bisa dibayar dengan cara memberi makan kucing? Lalu berapa lama kalau kita memberi makan seekor kucing, kita melakukan suatu perbuatan baik, beramal? Berapa lama kita dikurangi dosanya? Kreditnya tuh berapa lama tuh? Nggak dikasih tahu, tapi dosanya dikasih tahu. Dan saya kasih tahu Bapak, nanti Bapak dikatakan akan meniti jembatan Sirotol Mustaqim, yaitu 1 rambut dibelah 7. Saya kasih tahu Anda, Pak, di dalam Quranmu tidak ada yang namanya jembatan Sirotol Mustaqim. Bapak cari di mana kata jembatan Sirotol Mustaqim dalam Quranmu. Itu artinya, saya mau kasih tahu Anda, Bapak, artinya tidak ada jalan keluar, mustahil bagi seseorang untuk keluar dari neraka ke dalam surga. Emangnya, Pak, saya tanya sama Anda, apakah dari neraka ke surga itu pakai jembatan kayak dari Mall CP ke Taman Anggrek, nyebrang jembatan? Alkitab berkata, Pak, tidak ada jalan dari neraka ke dalam surga, betul? Betul nggak, RK? Dikatakan orang dari neraka nggak bisa naik ke surga katanya. Dan kami nggak bisa turun ke situ, nggak ada jembatannya. Tiba-tiba dibangun jembatan di dalam hadis Bapak. Saya tanya sama Anda, saya tanya sama Muslim, di mana sih di dalam Quranmu ayat berapa sih, surah berapa ada jembatan Sirotol Mustaqim dari neraka ke surga? Oh, nggak ada, Bu Sophie, itu adanya dalam hadis. Maka saya bisa mengambil satu kesimpulan, Pak, bahwa jembatan yang rambut dibelah 7 itu artinya mustahil, impossible, tidak mungkin keluar dari neraka, Pak. Ya, nggak mungkin. Maka Alkitab berkata tidak mungkin kamu bisa keluar dari neraka. Karena itu mereka menanti-nantikan Mesias. Karena syarat untuk keluar dari kerajaan maut, saya kasih tahu Anda, Pak, syarat untuk keluar dari neraka 1, tidak boleh berbuat dosa. Sedangkan Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga oleh karena kita berbuat dosa, kita semua mati dan setelah mati harus masuk neraka. Kabar buruk tadi loh, Pak. Makanya mereka itu menanti-nantikan Injil, kabar baik. Makanya Injil itu bukan sebuah kitab. Injil itu adalah pribadi Mesias, penebus, juru selamat yang akan mengeluarkan kita dari dosa dan kematian. Itu maksudnya apa? Maka Alkitab itu berkata Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Dialah kabar baik itu yang dinanti-nantikan para nabi. Melalui nubuatan tadi dikatakan inilah tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bahwa kabar baik itu janji sang penebus juru selamat itu telah digenapi. Dia sudah datang. Itu kata para rasul. Itulah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi.
Nanti lo akan datang penebus yang akan mengeluarkan kamu dari dosa dan kematian. Nanti lo kita nggak akan lagi mati. Nanti kita akan hidup kekal. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, yang tidak tergoncangkan. Dan kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Itu yang dinubuatkan para nabi. Dan ribuan tahun Musa bernubuat tentang hal itu. Para nabi bernubuat tentang hal itu, tentang Mesias, tentang Al-Masih. Al-Masih akan datang. Itu yang mereka janjikan. Maka para rasul berkata, ini loh nubuatan yang dijanjikan dulu itu sudah digenapi, dia sudah datang. Dan kami ini saksi matanya bagaimana dia mati. Kemudian pada hari ketiga dia mengalahkan kematian, dia bangkit dari antara orang mati. Dan oleh karena kita beriman kepadanya, maka kita disatukan oleh iman. Ini loh caranya kita mendapatkan keselamatan. Coba bacakan sama saya Roma 10 ayat 9 sampai dengan 12. Ini loh caranya kita diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 12. Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Karena kita jikalau kamu percaya di dalam hatimu dia adalah Tuhan, dan dia mati bagi dosa kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kamu mengaku dengan mulutmu, maka dikatakan begini, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu yang saya cari, Pak. Saya mencari keselamatan jiwa saya. Bagaimana caranya? Saya tahu saya ini posisi saya berdosa, Pak. Karena itu saya tahu saya mati, dan ketika mati saya nggak tahu masuk kemana. Kalau benar ada neraka, berarti saya sial dong. Saya akan masuk neraka. Maka tujuan saya ketika membaca, ya 1 menit Pak. Tujuan saya ketika membaca Quran, ketika membaca kitab-kitab suci agama apapun, ketika membaca Alkitab, saya tidak cari gimana ya caranya penciptaan janin itu tercipta dari sperma atau dari apa. Enggak, itu yang saya cari. Yang saya cari adalah pencipta saya tuh siapa sih, gitu loh. Gitu loh yang saya cari. Siapa sih pencipta saya yang benar? Ya, orang Buddha mengatakan Tuhan mereka lah yang menciptakan mereka. Orang Muslim berkatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka. Orang Hindu menyatakan dewa-dewa inilah yang menciptakan mereka dari air mani. Semua menyatakan begitu. Saya tidak cari siapa ya, bagaimana saya tercipta dari air mani. Enggak itu. Saya sudah tahu Pak, bahwa kalau kita berhubungan seksual, laki-laki mengeluarkan air mani, lalu wanita bisa hamil, itu saya sudah tahu. Udah paham betul itu, jadi anak. Yang saya cari adalah, untuk apa saya ini dilahirkan? Apa tujuan saya dilahirkan? Mengapa saya harus mengalami kematian? Dan setelah mati saya itu selamat apa enggak? Begitu loh Pak. Itu yang saya cari. Dan jawabannya ada di dalam Alkitab. Agama manapun tidak bisa jawab saya. Alkitab berkata penghakiman Allah itu bukan nanti di akhir zaman. Saya nggak akan melewati jembatan Sirotol. Karena Alkitab berkata penghukuman Allah sudah dijatuhkan bersamaan dengan jatuhnya Adam di dalam taman di Eden. Bersamaan dengan jatuhnya Adam yang pertama di taman di Eden. Maka Allah berkata kamu semua harus mati. Dunia terhilang. Maka Yesus itu turun dari surga. Dia berkata begini Pak, aku turun dari surga, aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup, dan hidup dalam segala kelimpahannya. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Oke. Tapi maaf ya, ini daripada aku turun tidak terhormat kan namanya kalau saya turun tiba-tiba ya. Ini baterai saya tinggal 5%. Saya ingin menutup bahwa yang disinggung tadi Siratal Mustaqim itu ada dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan yang saya tanya, di mana sih ada jembatan Siratal Mustaqim dari neraka ke surga? Mana Pak, ayat berapa? Itu penafsiran. Itu kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan itu. Yang saya tanya, ada jembatan rambut di belah 7 namanya Siratal Mustaqim yang menghubungkan dari neraka ke surga di Quran ayat berapa? Ini baterai saya tinggal 4% Bu Sofi. Ya memang, ya. Nanti kita lanjutkan. Nggak ada Pak, Bapak cari sampai rambut rontok kepala botak. Nggak ada pernah dikatakan jembatan Siratal Mustaqim yang menghubungkan neraka ke surga. Ada hal yang saya mau sampaikan sedikit, dan saya akan carikan ayatnya di Alkitab, bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa masih banyak hal yang ingin saya kasih tahu ke kalian. Cuman sampean belum nyampe. Akan ada
orang atau yang akan Bukan. menggantikan. Yesus Bukan. berkata begini kepada muridnya, ada banyak hal yang ingin kusampaikan, tapi sekarang kamu belum bisa menerimanya. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atasmu, maka Roh Kudus itu akan memberitahukan kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua perkataan yang aku sampaikan kepadamu. Dan itu terbukti, Pak. Oke. Ya. Oke, nanti Makanya saya ketika jabarkan Roh itu. Kudus ya, baterai Bapak tinggal 3%, saya tahu. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ya, maka Roh Kudus itulah yang mengajarkan sehingga para rasul itu bisa menulis kitabnya. Itu kita bicara nanti, jangan ke sana. PR Bapak ya Pak, satu, nanti kita bicara mengenai sains. Yang kedua, di mana ada jembatan Sirotol Mustaqim yang menghubungkan neraka ke surga dalam Quranmu? Saya akan carikan Bu Sofi. Oke, nanti naik aja bang. Nah, Saya pamit. Kalau siapa tahu misalnya turun tiba-tiba berarti 3%. berarti silakan Udah Bapak 3%. turun, tak apa-apa. Atau kalau enggak saya turun langsung. Tapi Saya gini, pamit. satu hal Pak ya, Oh, iya. mati di sini artinya binasa Pak. Oh iya, aman aja. Aman aja. Ya, Saya hidup siap untuk mati sudah. ya Aman. udah kalau siap untuk Umur binasa. sudah ada yang tahu. Bang RK, terima kasih. Bu Sofi, terima kasih. Oke, terima Ya. kasih. Alaikum Shalom. Tuhan Yesus memberkati Pak Yusuf.